Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Saya berdoa dimanapun saudara berada hari ini dalam keadaan baik, sehat kuat, serta berlimpah-limpah dengan ucapan syukur. Firman Tuhan datang kepada kita hari ini, rahasia hidup penuh kebahagiaan. Sebelumnya marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat anugerah-Mu, kasih setia-Mu di dalam kehidupan kami. Kami percaya Engkau Bapa yang sangat-sangat baik. Kalau sebentar kami akan merenungkan firman-Mu, turunkanlah pengurapan-Mu atas kami, agar kami memperoleh pengertian. Terlebih kami menjadi pelaku firman-Mu. Kami sangat percaya firman yang ajaib ini akan menolong kami, memulihkan serta memberkati kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami dengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Rahasia hidup penuh kebahagiaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, berapa banyak orang rela mengorbankan banyak hal demi mencapai kebahagiaan. Berapa banyak orang mengikuti kelas-kelas seminar, mendengarkan motivator tentang menemukan kebahagiaan. Bahkan dunia ini saudara menawarkan berbagai kebahagiaan. Tapi kebahagiaan dari dunia ini adalah semu dan sangat-sangat terbatas. Orang yang mencari kebahagiaan di dunia ini dengan cara ke diskotik mungkin, dengan cara mungkin memakai obat terlarang dan sebagainya. Kebahagiaan yang demikian tidak kekal, dan itu tidaklah menjadi solusi untuk kemudian bahagia. Berapa banyak orang pergi ke diskotik tetap kosong, tetap jenuh. Berapa banyak orang memakai obat yang terlarang tetap kosong, tetap jemu. Berapa banyak orang terkenal, popularitas bagus, kaya raya, tetap jenuh. Sebab memang kebahagiaan tidak berasal dari situ saudara. Nah, bagaimana caranya untuk kemudian kita benar-benar bahagia dalam hidup ini? Yang pertama saudara, tentunya kita harus sungguh-sungguh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Bukan sekedar beragama saudara. Berapa banyak orang beragama, bahkan beragama Kristen, tapi hidupnya berakhir dengan tragis. Sebab memang kita dipanggil Tuhan bukan sekedar beragama, tapi kita mesti mengalami Tuhan sebagai pribadi yang nyata, yang real dalam kehidupan kita. Itulah yang akan mengubahkan kehidupan kita. Jadi yang pertama saudara, kita harus menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Satu-satunya Juru Selamat kita, memerintah atas hidup kita. Maka percayalah saudara, ada satu kebahagiaan yang tidak terdefinisikan, begitu luar biasa, memberikan kekuatan, memberikan sukacita atas hidup kita. Pertanyaan saya saudara, sudahkah kita sungguh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita? Dan tidak ada cara lain saudara untuk kita mengalami kebahagiaan yang sejati. Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat adalah solusinya. Yang kedua saudara, adalah menerima diri sendiri. Ya, kita tidak boleh menjelek-jelekkan diri kita.
membanding-bandingkan diri kita. Karena semakin kita memandang rendah diri kita, memandang hina, memandang jelek diri kita, memberikan hal-hal negatif bagi diri kita, maka semakin jauhlah kita dari kata bahagia. Ingat saudara, kita ini adalah buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Artinya kita ini sangat-sangat berharga. Gak fair, gak layak, dan gak pantas kita menilai diri kita negatif. Sebab kita ini buatan Allah. Jadi saudara, yang kedua adalah terimalah diri kita dengan penuh sukacita. Maka itu yang akan membuat kita sangat-sangat berbahagia. Yang kedua saudara, untuk kita berbahagia adalah memaafkan. Berapa banyak orang saudara bertahun-tahun lamanya hidupnya dalam tertekan, dalam kekecewaan, dalam kepahitan, gelap, betul-betul gelap hidupnya saudara. Karena dia kecewa, dia dendam, sehingga gelaplah kehidupannya. Nah saudara, kalau saudara mau mengalami kebahagiaan, hidup yang diterangi oleh kasih Kristus, maka memaafkan adalah cara yang sangat ampuh untuk kemudian kita mengalami satu kebahagiaan yang sejati. Itu akan mengangkat beban kita selama bertahun-tahun. Jadi saudara, memaafkan itu sebenarnya menolong kita, membebaskan kita, memerdekakan kita. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, ampunilah saudara. Orang yang menyakiti hatimu, orang yang mengecewakan engkau, orang yang menipu engkau, orang yang mungkin membuat engkau trauma, maafkanlah saudara. Maka lihatlah, engkau akan mengalami satu kebahagiaan yang sejati. Bahkan bebanmu saudara akan diangkat saudara. Kemudian saudara, untuk kita bahagia dalam hidup ini, berhentilah untuk hidup dalam kekhawatiran. Karena kalau kita hidup dalam kekhawatiran, kita akan dikuasai oleh kekhawatiran itu. Kita tidak lagi menikmati hidup, kita tidak lagi bersuka cita. Justru kita dikuasai oleh kekhawatiran itu. Saudara, berhentilah khawatir. Ingat saudara, Tuhan yang kita sembah di dalam Yesus Kristus, Dia ada menyertai kita, Dia ada di masa depan kita. Serahkanlah saudara khawatirmu, kata firman Tuhan. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Bahkan Matius 6 ayat 26 dikatakan, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Jadi saudara, kalau burung saja dipelihara Tuhan, terlebih kita yang adalah anaknya. Jadi saudara, berhentilah khawatir. Maka kita akan mengalami satu kebahagiaan yang begitu luar biasa. Kemudian saudara, untuk kita mengalami satu kebahagiaan dalam hidup ini, kita harus sungguh-sungguh bersyukur. Bersyukur bukan saja waktu kita menerima yang baik. Bersyukur bukan saja karena kita dipromosikan. Bersyukur bukan karena saja kita sedang sukses. Dalam segala hal, dalam keadaan tidak baik atau dalam keadaan yang masih gagal, tetaplah bersyukur. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Itu yang firman Tuhan katakan.
Sebab waktu kita mengucap syukur, itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi saudara, waktu kita bersyukur, maka ada mujizat terjadi. Ada kuasa Tuhan dinyatakan. Bahkan ada kebahagiaan yang terpancar di dalam diri kita. Sebab itu berkenan di mata Allah. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, apapun keadaan dan kondisi kita saat ini, naikkanlah ucapan syukur kita. Maka kita akan merasakan satu kebahagiaan yang mengalir di dalam hidup kita. Dan kita akan merasakan satu kekuatan baru. Bahkan ada satu pengharapan yang baru. Kita akan melihat kuasa Tuhan. Bahkan kita akan menikmati mujizat dan berkat-berkat Tuhan. Saya percaya saudara, bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sangat-sangat baik. Dia rindu kita hidup dalam kebahagiaan. Dia rindu kita hidup dalam berkat-Nya. Dia rindu kita hidup dalam kemenangan. Untuk itu saudara, mengandalkan Dia adalah solusi yang terbaik. Dan saya percaya saudara akan mengalami kebahagiaan yang sejati. Dan saya percaya sepanjang tahun ini kita akan bersukacita sebab kebahagiaan kita berlimpah-limpah di dalam Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat anugerah Tuhan, kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami percaya kebahagiaan yang daripada Tuhan itu kekal, mendatangkan kekuatan, mendatangkan satu sukacita, mendatangkan kemenangan, mendatangkan berkat. Bahkan hidup kami berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam hidup kami menyenangkan dan menyukakan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.